TNI akan kerahkan apapun untuk menjaga persatuan bangsa. Malaysia siap hancur. TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kebinekaan. Demikian ditegaskan Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI Grup 1 Kopassus Serang, Banten pada Minggu. Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan selalu memegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu membela ideologi negara Pancasila dan sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa Presiden RI sebagai Panglima tertinggi TNI telah memberikan amanat pada TNI agar meneguhkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, serta memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajuan dan menjaga persatuan Indonesia. Panglima TNI mengatakan bahwa TNI selalu siap dalam rangka mengantisipasi segala upaya dan kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI. Saya sampaikan bahwa TNI all out, semua kekuatan kita siapkan, termasuk saya. TNI siap setiap saat, kapanpun siap 24 jam. Polri berada di depan, kita BKO kan pasukan kepada Polri, pungkasnya. Malaysia kembali melakukan tindakan yang memancing amarah warga Indonesia. Penembakan WNI kembali terjadi. Anggota Komisi 1 DPR mendesak Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu untuk mengirim nota protes kepada pemerintah Malaysia terkait dengan penembakan terhadap 4 warga negara Indonesia atau WNI hingga tewas oleh polisi negara tersebut. Sebagai anggota Komisi 1 Bidang Luar Negeri, pendapat saya sudah saatnya Kemenlu RI menyampaikan nota protes keras kepada pemerintah Malaysia sekaligus meminta pertanggungjawaban negara tersebut untuk mengusut tuntas kejadian tersebut, katanya melalui layanan pesan singkat Selasa petang. Demi merespon kasus penembakan terhadap 4 WNI hingga tewas oleh polisi Malaysia hari Jumat kemarin sekitar pukul 12.00 waktu setempat, yang mengutarakan bahwa kasus yang sering berulang dan yang dicemaskan WNI yang bekerja di Malaysia itu tampaknya tidak mendapatkan perlindungan serius dari pemerintah Malaysia. Saat ini, militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar Selat Malaka yang diarahkan ke ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain Gedung Parlemen, Pusat Pemerintahan Ahmad Badawi, Menara Petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal tersebut segera dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim atas warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran teritorial baik disengaja maupun tidak disengaja. Pejabat militer Indonesia menyatakan siap akan membombardir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas teritorial. Rencana agresi militer dengan sandi operasi Gayang Malon beredar di luas di masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan negara yang mendapat kemerdekaan hadiah dari UK itu telah mendorong kebijakan militer Indonesia menjadi lebih agresif dengan mengandalkan preemptive strike terhadap Malaysia. Untuk mendukung operasi tersebut, militer Indonesia sudah menyiapkan skenario militer, logistik persenjataan, melakukan latihan agresi, serta mempersenjatai milisi di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi yang ditujukan untuk memberi efek jera kepada Malaysia yang selalu membuat ulah tersebut mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan domestik maupun internasional. Adapun skenario militer yang bocor di masyarakat sebagai berikut. Bila Malaysia kembali melakukan klaim sepihak baik disengaja maupun tidak disengaja, maka Indonesia tanpa perlu mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia akan langsung meluncurkan rudal 200 rudal ke jantung kota KL. Prioritas target adalah gedung pemerintah dan parlemen, stasiun TV dan radio, dan menghancurkan beberapa objek telekomunikasi lainnya seperti internet dan jaringan telepon seluler. Keadaan ini akan mengisolasi KL sehingga militer Indonesia akan memiliki superioritas akibat rusaknya berbagai infrastruktur vital.
Evakuasi WNI dan staf diplomatik akan dilakukan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran oleh militer Indonesia yang sebelumnya telah melakukan infiltrasi intelijen maupun politik melalui partai oposisi dan kelompok organisasi etnis minoritas. Milisi yang sudah dipersenjatai akan melakukan penyerangan-penyerangan minor pada pos-pos militer Malaysia, menyebar ranjau, serta memberikan teror psikologi pada warga sipil, khususnya di Sabah, Sarawak. Prajurit yang terjun antara lain unit anti ranjau, anti kapal permukaan, anti serangan udara, bantuan tembakan kapal, terjun tempur, infiltrasi pasukan katak, dan intai amfibi marinir atau TAIFIB. Invasi ini akan melibatkan 10.000 tentara dari berbagai kesatuan, 51 kapal perang atau KRI, 4 Sukhoi TNI AU, serta beberapa persenjataan taktis lainnya. Selain itu, serangan ini juga melibatkan 5 pesawat Kasa, 2 Nomad, 5 helikopter, 18 Koci, 4 hovercraft, 32 tank amfibi, 25 truk, serta berbagai senjata strategi lain yang dimiliki TNI AL. Berbagai senjata strategi KRI seperti rudal Exocet, MM38, rudal Strela, Mariam 120 mm, 57 mm, 40 mm, torpedo Sud, bom laut, senjata RBU, dan senjata multigrade 40 laras, dan senjata howitzer 150 marinir akan dipakai. Perang diperkirakan tidak akan berlangsung lama mengingat TDRM tidak memiliki pengalaman perang yang dapat diandalkan. Militer Indonesia akan siap berperang secara gerilya maupun perang terbuka. Operasi Ganyang Malon diperkirakan akan menghabiskan waktu maksimal 2 kali 24 jam. 2 pesawat Su-30 dan 5 pesawat F-16 mendapat tugas untuk menghancurkan infrastruktur yang masih tersisa di KL. Misi lainnya adalah untuk menghancurkan pangkalan militer Malaysia dan berbagai instalasi pendukung. Sementara itu, 2 pesawat Su-27 dan 2 pesawat F-16 akan membumi hanguskan wilayah Sabah dan Sarawak. Keunggulan Indonesia atas matra udara, darat, dan laut akan memuluskan rencana invasi secara efisien tanpa mendapatkan perlawanan berarti dari TDRM.